I used to think that I wasn't fine enough, and I used to think that I wasn't wild enough, but I won't waste my time trying to figure out. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bab 3 kelas 11 tentang mata pelajaran PKN. Saya akan menjelaskan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pada bab ini kita akan diajak menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Subpokok bab pertama yaitu tentang sistem hukum di Indonesia. Materi yang pertama, makna dan karakteristik hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani berkunjung di kebun binatang? Karena ada yang membentangi antara kebun binatang dengan para pengunjung. Demikianlah hukum itu merupakan pembatasan agar kehidupan manusia aman dan damai. Sebagai contoh, yang pertama, dengan adanya peraturan lalu lintas. Kedua, arus lalu lintas menjadi tertib dan keselamatan orang-orang menjadi aman dan terjamin untuk keselamatannya. Dari pengertian tersebut, hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Seperti tokoh Van Apeldoorn, bahwa definisi hukum adalah sangat sulit untuk dibuat. Karena kenapa? Karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan. Nah, di sini kita akan menjelaskan unsur-unsur hukum. Di dalam hukum terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, aturan ini dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Dan yang ketiga adalah peraturan bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun karakteristiknya tentang hukum yaitu 1. Adanya perintah dan larangan. Perintah dan larangan harus dipatuhi semua orang dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat yang memaksa dan mengatur. Adapun tugas-tugas hukum sebagai berikut. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Dan yang ketiga adalah menjaga dengan sempat terjadi perbuatan main hakim sendiri. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang penggolongan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sehingga ruang lingkup hukum pun luas. Untuk itu perlu dilakukan penggolongan berdasarkan perpustakaan ilmu hukum. Hukum dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama adalah hukum berdasarkan sumbernya. Terdapat hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi. Dan yang kedua adalah hukum tempat berlakunya, dibagi menjadi 1. Hukum internasional, 2. Hukum nasional, 3. Hukum asing, 4. Hukum gereja. Dan ketiga adalah berdasarkan bentuknya, terbagi menjadi 1. Hukum tertulis, 2. Hukum tertulis dibagi menjadi 2. Yang pertama dikodifikasikan dan yang kedua tidak dikodifikasikan. Yang kedua adalah hukum tidak tertulis. Yang keempat adalah berdasarkan waktunya, terbagi menjadi ius constitutum yaitu positif, 2. Ius constituendum yaitu negatif. Yang kelima, cara mempertahankannya, dibagi menjadi 2. Hukum material dan hukum formal. Yang selanjutnya adalah hukum berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah hukum yang memaksa, yang kedua adalah hukum yang mengatur. Selanjutnya berdasarkan wujudnya, terbagi menjadi objektif dan hukum subjektif. Selanjutnya atau yang terakhir adalah berdasarkan isinya. Yang pertama adalah hukum publik dan yang kedua adalah hukum privat yaitu sipil. Ketiga, tujuan hukum. Aksi para begal motor merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sangat meresahkan masyarakat. Kita patut mengapresiasikan pada petugas kepolisian yang berhasil meringkas para pembegal motor tersebut sehingga ketentraman dan ketertiban untuk masyarakat betul-betul dapat terwujudkan. Tujuan ditetapkan hukum bagi suatu negara yaitu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan sewenang-wenangnya, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana tertib, tentram, aman, dan damai. Yang keempat adalah tata hukum di Indonesia.
Tata hukum di Indonesia baru ada ketika Indonesia memproklamasikan pada 17 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 hanya memuat ketentuan dasar dan merupakan rangkaian dari tata hukum Indonesia. Oke teman-teman, sekian video dari saya atau penjelasan saya di bab 3 kelas 11 PKN ini. Semoga video penjelasan saya dapat teman-teman pahami dan mengerti. See you next time di video selanjutnya. Bye-bye. Saya wassalamualaikum bro.